Selamat malam, selamat berjumpa kepada saudara-saudara yang ada di daerah Mantop, Sabah, Malaysia. Senang bisa berjumpa pada malam ini dalam seri pertemuan kebangunan rohani, ya. Kumpulan kebangunan rohani. Dari malam ke malam kita sudah belajar akan firman Tuhan. Dan pada malam ini kita akan belajar mengenai satu tema, yaitu tentang hari Sabat. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa yang penuh kasih dalam kerajaan sorga, pada saat ini kami mohon kiranya Roh Tuhan menyertai kami, sehingga kami boleh memahami akan firman Tuhan, dan firman ini boleh memberkati kehidupan kami. Dalam nama Yesus Tuhan Juru Selamat kami berdoa, amin. Saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan, segala sesuatu yang ada di bumi ini, bahkan di langit dan di alam semesta, adalah ciptaan Tuhan. Dan sudah barang tentu sebagaimana produk-produk yang dihasilkan oleh berbagai merek dagang, berbagai perusahaan memiliki logo dan merek dagangnya tersendiri untuk dapat mudah mengenali akan produk tersebut. Allah juga memiliki merek dagang, tanda sebagai penciptaannya. Nah, Bapak Ibu, saya satu kali pernah membeli sepatu, ya, sebuah sepatu yang tergolong bagus saya lihat, tetapi harganya murah karena di situ ada diskon, iklannya dikatakan diskon. Tetapi setelah saya pakai, Bapak Ibu, tidak berapa lama sepatu itu rusak, dan saya tidak pernah mau lagi untuk membeli sepatu dengan merek tersebut. Dengan kata lain, kualitasnya tidak baik. Nah, Bapak Ibu yang dikasih nama Tuhan, kalau kita lihat bahwa hasil karya Tuhan itu memiliki kualitas yang sangat baik, mari kita buka Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya, dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Pada mulanya Allah mencipta, Allah mengcreate, Allah membentuk, Allah menjadikan segala sesuatu dari yang tidak ada menjadi ada. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Setelah hampir 6.000 tahun lebih kurang bumi ini diciptakan, terang itu masih ada, Bapak Ibu. Inilah bukti bahwa karya ciptaan Tuhan itu sungguh luar biasa. Coba bayangkan kalau kita tidak memiliki terang, apakah di siang hari atau malam hari, kita akan hidup di dalam kegelapan. Dan yang kedua, apa yang diciptakan Tuhan pada hari yang kedua? Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air. Setelah sekian lama bumi ini rusak oleh karena polusi dan lain sebagainya, langit masih menceritakan kemuliaan Allah. Cakrawala menceritakan kebesarannya. Burung-burung masih bisa berterbangan di sana. Langit menceritakan kemuliaan Allah. Apalagi yang diciptakan Tuhan pada hari yang ketiga. Luar biasa. Hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat, sehingga kelihatan kering, dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai yang kering itu
darat dan kumpulan itu dinamainya laut. Allah melihat semuanya itu baik. Selanjutnya pada hari yang ketiga dikatakan di ayat yang ke-11, berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda. Jadi hari pertama adalah terang, hari kedua cakrawala, dan juga darat dan laut. Maka hari yang ketiga adalah tumbuh-tumbuhan, buah-buahan yang menghasilkan, pohon-pohon yang menghasilkan buah-buah yang berbiji, segala tumbuhan yang menghasilkan kebutuhan manusia. Meskipun sudah hampir 6.000 tahun bumi ini tetap ada buah-buahan segar. Saya selalu melihat teman-teman di Sabah, Malaysia, bagaimana banyak durian di Malaysia, murah-murah. Kalau ke Siantar datang banyak buah manggis, nanas, pepaya, jeruk, pisang. Hingga pada hari ini, itu tanda bagaimana Allah menciptakan bumi ini dengan sangat baik. Hari yang keempat, ayat 14, berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam, matahari pada waktu siang, bulan pada waktu malam. Dan setelah sekian lama bumi ini, matahari dan bulan tidak menjadi rusak, tetapi tetap pada orbitnya untuk menyinari akan bumi ini. Kemudian selanjutnya hari kelima ayat 20, berfirmanlah Allah, hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup, hendaklah burung berterbangan di atas bumi melintasi cakrawala. Maka Allah menciptakan binatang laut yang besar, ikan-ikan dan juga burung. Sampai sekarang Bapak Ibu, meskipun sudah begitu banyak ikan yang dipukat, ditangkap, tidak pernah ikan habis dari lautan. Setiap pagi bila mana saudara ingin belanja ikan ke pasar, saudara akan menemukan ikan segar. Inilah tanda penyertaan Tuhan, garansi daripada kualitas penciptaan Tuhan. Apalagi yang diciptakan Tuhan pada hari yang ke-6. Dikatakan lebih lanjut, hendaklah bumi, di ayat 24, mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan binatang melata, dan segala jenis binatang liar. Dan jadilah demikian. Dan ayat 26, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa. Dan dikatakan di sana, supaya mereka berkuasa atas ikan di laut, burung di udara, dan ternak di atas seluruh bumi. Bapak Ibu, peperangan silih berganti, perang dunia pertama, perang dunia kedua, wabah kolera, wabah flu burung, wabah flu babi, kanker, diabetes, penyakit jantung, stroke, berbagai macam penyakit, HIV, AIDS, dan terakhir ini pandemi corona. Tetapi manusia tetap ada, Bapak Ibu. Semakin banyak yang mati, semakin banyak yang kemudian lahir. Tanda bagaimana kualitas penciptaan Tuhan itu. Itulah sebabnya pada hari ke-7, menurut Imamat 23 ayat 32, dikatakan hari itu dimulai dari matahari terbenam sampai matahari terbenam. Maka pada hari ke-7, apa yang Tuhan jadikan? Apa yang Tuhan jadikan? Kejadian 2 ayat 2 dan 3. Ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari yang ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya.
Lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang dibuatnya itu. Allah menghususkan, Allah mengkadoskan satu hari dalam pekan, yaitu hari ketujuh. Kalau kita melihat perhitungan satu tahun, maka para ahli ilmu sains mengatakan bahwa itu menandakan bahwa bumi telah berputar mengelilingi matahari satu tahun. Satu bulan ditandai dengan bulan mengelilingi bumi. Satu hari ditandai bumi berputar pada porosnya atau sumbunya. Tetapi satu minggu, 7 hari, tidak ada benda-benda alam yang dapat menguraikan siklus 7 hari satu minggu, kecuali pekan penciptaan. Sabat adalah peringatan, sabat adalah tanda, sabat adalah merupakan merek dagang, hak paten daripada Tuhan, merupakan pengakuan terhadap Allah sebagai pencipta dan Allah sebagai penebus. Itulah sebabnya di dalam perjalanan bangsa Israel, ketika mereka sudah lama ditawan di Mesir dan mereka tidak lagi mengingat akan perintah Tuhan, apa yang dikatakan di dalam Keluaran 16 ayat 19 sampai 24. Allah menurunkan mana dari sorga untuk memberi makan bangsa Israel. Tiap-tiap hari mereka mendapatkan mana dari sorga. Bapak Ibu, mulai dari hari Minggu 1 porsi, demikian seterusnya, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Tetapi pada hari Jumat mereka mendapatkan 2 porsi. Bukan berarti mereka harus makan berlebihan sampai kekenyangan. Orang tua mengingatkan kepada anak-anaknya bahwa porsi yang kedua ini adalah untuk hari Sabat. Keluaran 16 ayat 19 sampai 24. Mengapa? Karena pada hari Sabat tidak ada manna turun dari sorga, karena Allah berhenti dan menguduskan Sabat, hari yang ketujuh. Arti Sabat di dalam bahasa Ibrani adalah berhenti, istirahat, istirahat. Dan Sabat dilembagakan oleh Tuhan di dalam hukum yang keempat, ditulis dengan jari tangannya sendiri untuk menjaga keaslian dan keabsahannya. Mari kita buka Keluaran pasal yang ke-20. Keluaran pasal yang ke-20 ayat yang ke-8. Hanya inilah hukum Allah yang dimulai dengan kata ingat. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh, Tuhan tidak salah tulis, dia dengan jarinya menuliskan hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan segala pekerjaan, sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, hambamu laki-laki, hambamu perempuan, hewanmu, bahkan orang yang tinggal bersama di dalam kediaman. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Bapak Ibu, kalau Tuhan sudah berhenti memberkati dan menguduskan Sabat,
Hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan, di mana makhluk sorga berhenti, semua berbakti menyembah Tuhan. Hari Sabat merupakan hari persekutuan, penyembahan kepada Tuhan, hari yang diberkati. Bapak Ibu, pada tahun 2015 saya berkesempatan untuk pergi mengunjungi Yerusalem, Israel, Tour, Holy Land, bersama dengan beberapa orang. Banyak orang yang ingin pergi ke tanah suci Israel, Holy Land menurut mereka. Oleh karena apa? Mereka ingin berjalan mengikuti jejak Yesus, napak tilas mengikuti bagaimana perjalanan Yesus di tepi Danau Galilea, bagaimana perjalanan Yesus di Nazaret, bagaimana perjalanan Yesus di kota kelahirannya di Bethlehem, bagaimana perjalanan Yesus ketika dia memberkati air menjadi anggur di Kana. Oh, sangat luar biasa. Bagaimana Yesus di Nazaret. Kalau saudara pergi ke Nazaret 2000 tahun yang lalu, saudara akan dapati Yesus pada masa mudanya, 30 tahun pertama, dia adalah seorang yang pekerja keras, seorang pekerja yang ulet. Dia membuat furniture, bangku, dia membuat meja, dia membuat tempat duduk, tempat tidur, perabot-perabot lainnya. Dan orang senang untuk memesan furniture daripada Yesus karena hasil pekerjaannya adalah sangat baik. Tetapi Bapak Ibu, ketika dia bekerja mulai hari Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat dia sudah mulai bersiap-siap. Saya yakin di sore hari dia sudah mulai memasang tanda di depan pertukangannya yang menyatakan bahwa hari Sabtu libur. Hari Sabtu pertukangan itu tutup. Mengapa Bapak Ibu? Mari kita baca dalam Injil Lukas Lukas 4 ayat 16. Dia katakan, maksudnya Yesus datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat, ia masuk ke gereja, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kebiasaan adalah sesuatu hal yang dilakukan terus menerus, bukan dilakukan pada awal tahun kemudian satu kali lagi di akhir tahun. Bukan Bapak Ibu. Kebiasaan Yesus setiap hari Sabat, hari ketujuh, bila mana engkau bertemu mencari Yesus, carilah dia di dalam gereja. Jangan cari dia di supermarket atau di pasar. Jangan cari dia di tempat yang lain. Cari dia di gereja. Dan kalau Yesus ada pada saat ini, saya yakin dan percaya Bapak Ibu, ia ada di salah satu gereja Masehi Advent hari ketujuh. Karena Yesus menurut kebiasaannya, dia menguduskan Sabat. Bahkan dengan jelas dinyatakan di dalam kematian Yesus, dia dikuburkan pada hari Sabat. Dan pada hari pertama minggu itu baru dia bangkit. Bapak Ibu yang dikasihi nama Tuhan, mengapa hari ketujuh? Mengapa? Apakah tidak bisa hari yang lain? Ibrani 13 ayat yang ke-8. Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang ke-8. Yesus Kristus tetap sama
baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Dengan kata lain Bapak Ibu, Yesus tidak berubah. Kalau dia hadir pada saat ini di Pematang Siantar, saya yakin dan percaya dia akan berbakti beribadah pada hari Sabat. Di dalam Maleakhi 3 ayat yang ke-6 dikatakannya, bahwasanya aku Tuhan tidak berubah. Tidak berubah. Allah tidak berubah, Bapak Ibu. Apa yang sudah menjadi merek dagang, apa yang sudah menjadi perlambang antara hubungan Allah dan manusia, tanda kekuasaannya, tanda penciptaannya, tidak pernah dia rubah. Dan seringkali orang katakan Sabat itu hanya khusus untuk orang Israel, hanya untuk orang Yahudi. Saya mau katakan, Sabat diciptakan jauh sebelum ada orang Yahudi, Bapak Ibu. Zakaria 8 ayat yang ke-23. Zakaria 8 ayat yang ke-23. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Pada waktu itu 10 orang akan datang dari berbagai-bagai bangsa dan bahasa, memegang kuat punca jubah seorang Yahudi dan berkata, kami mau pergi menyertai kamu, sebab telah kami dengar Allah menyertai kamu. Sebelum orang Yahudi memelihara menguduskan Sabat menjadi terang bagi bangsa di sekeliling mereka, Allah telah menetapkan hari Sabat. Dan orang pertama atau keluarga pertama yang menguduskan Sabat di muka bumi ini adalah Adam dan Hawa. Bapak Ibu tahu kebangsaan apakah Adam dan Hawa itu? Mereka bukan orang Yahudi. Mereka adalah manusia pertama. Itulah sebabnya Markus 2 ayat 27 sampai 28 menyebutkan hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Jadi anak manusia adalah juga Tuhan atas hari Sabat. Anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Saya tidak tahu dengan agama yang lain, tetapi di dalam firman Tuhan, Alkitab, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan atas hari Sabat, hari yang ke-7. Apakah setan suka pemeliharaan hari Sabat? Sudah barang tentu tidak. Di dalam Yesaya 14 ayat yang ke-14, inilah kerinduan daripada setan. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Bapak Ibu, setan ingin menduduki tahta Allah, tetapi ini tidak dapat terjadi karena Allah lebih berkuasa daripada setan. Apa yang dia buat? Dia membuat tandingan atas setiap firman Tuhan, atas setiap karya Tuhan. Kalau Tuhan katakan ke kiri, dia katakan ke kanan. Kalau Tuhan katakan maju, dia katakan berhenti. Kalau Tuhan katakan hari Sabat, maka dia ciptakan satu hari yang baru di luar hari Sabat sebagai hari peribadatan. Dia tidak suka. Dia tidak suka bila mana orang-orang mengenal hari Sabat dan mengingat Tuhan sebagai pencipta. Dari mana kita tahu? Di dalam Daniel 7 ayat 25 telah dinubuatkan, Bapak Ibu. Dinubuatkan dalam kitab Daniel pasal yang ke-7 ayat yang ke-25, dikatakan di sana, ia akan mengucapkan perkataan yang menentang yang maha tinggi. Ia berusaha untuk mengubah waktu dan hukum, dan mereka akan diserahkan ke dalam tangannya selama 1 masa, 2 masa, dan setengah masa. Bapak Ibu yang dikasihi nama Tuhan, ada satu kuasa di dalam firman Tuhan yang mengatakan bahwa hari dan waktu dan hukum itu telah berubah atas kekuasaannya. Luar biasa, Bapak Ibu.
Bagaimana manusia dapat menggantikan ketetapan yang sudah ditentukan Tuhan? Siapa yang sebenarnya Anda sembah? Dunia ini adalah tempat pertikaian antara kuasa gelap dan kuasa terang. Setan tidak suka saudara berhari Sabat. Mengapa? Di dalam Yesaya 58 ayat 13 sampai 14 dikatakan, apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku, apabila engkau menyebut hari Sabat hari kenikmatan dan hari kudus Tuhan hari yang mulia, apabila engkau menghormatinya dengan tidak mengurus urusanmu atau berkata omong kosong, apa dikatakan? Maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan, aku akan membuat engkau melintasi puncak-puncak bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Aku akan memberi makan engkau dari milik pusaka Yakub, bapa leluhurmu, sebab mulut Tuhan yang mengatakannya. Yesaya 58 ayat 13 dan 14. Tetapi bila mana kita tidak menguduskan Sabat, Bapak Ibu, apa yang terjadi? Di dalam Wahyu 14 ayat 9 dan 10 dikatakan, jikalau seseorang menyembah binatang dan patungnya itu dan menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya, maka ia akan minum dari anggur murka Allah dan dia akan disiksa dengan api. Itulah pilihan, Bapak Ibu. Di satu tempat daerah wisata ada satu pantai yang sangat indah, tetapi yang menjadi permasalahan, pantai ini berada di satu persimpangan dengan satu jalan buntu, dan seringkali para perampok di tempat itu menggunakan kesempatan dengan cara mengalihkan, merubah tanda petunjuk jalan itu yang tadinya mengarah ke kiri, maka sekarang tanda yang menunjukkan pantai itu dibuat ke kanan. Apa yang jadi? Di kanan itu adalah jalan buntu yang sepi. Satu kali sepasang suami istri yang berusia lanjut berkendaraan dengan maksud untuk berlibur, menikmati pantai, menikmati ketenangan. Tetapi oleh karena tanda itu sudah dirubah, bukan menjadi petunjuk jalan yang sebenarnya, mereka akhirnya tidak ke kiri, mereka hanya menyimpang ke kanan. Dan segera setelah mereka masuk ke jalan buntu yang sepi itu, rombongan perampok itu sudah mulai mengikuti dari belakang. Dan apa yang terjadi, Bapak Ibu? Mereka dibunuh, seluruh harta bendanya dicuri, dirampas. Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-10 mengatakan apa di sana? Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Amin, Bapak Ibu. Selama ini mungkin saudara telah salah melihat tanda itu. Engkau telah salah melihat hari perbaktian itu. Engkau tidak membaca akan firman Tuhan dengan benar, bahwa Sabat yang dikuduskan Tuhan adalah hari ke-7, hari perhentian Tuhan. Sabat adalah tanda antara Allah dan manusia. Masih ada kesempatan, masih ada kesempatan bagi kita untuk memelihara dan menguduskan hari Sabat yang benar. Sabat setelah sekian ribu tahun di bumi ini, walaupun begitu banyak yang melupakannya, masih ada umat Tuhan yang memelihara hari Sabat hingga pada saat ini. Dan jangan salah, oleh karena ini dijadikan juga oleh Tuhan, dia memiliki suatu kualitas hingga kekekalan.
Mari kita baca dalam Yesaya 66 ayat 22 sampai 23 dikatakan, bulan berganti bulan, sabat berganti sabat, maka seluruh umat manusia akan datang untuk sujud menyembah di hadapanku. Firman Tuhan semesta alam. Bapak Ibu, bukan hanya di dunia ini, tapi di sorga seluruh umat Tuhan akan merayakan sabat. Bagaimana kita dapat melatih untuk kita bersabat di dunia ini sebelum kita bersabat di sorga, Bapak Ibu? Oh, kalau kita melihat bagaimana perjalanan Yesus di Nazaret, di sana dia menguduskan sabat. Tetapi kemudian setelah 3,5 tahun masa pelayanannya, orang menangkap Yesus dan membawa dia ke hadapan Pilatus. Kemudian Yesus diserahkan dan disalibkan. Bapak Ibu, ketika dia disalibkan, dia ada di antara dua orang kriminal, penjahat. Seolah-olah dia juga adalah penjahat. Dalam kitab Yesaya dikatakan dia sangat buruk wajahnya pada waktu itu. Mukanya dipenuhi dengan darah, bercucuran darah, oleh karena mahkota duri yang menancap di kepalanya. Kalau kita baca dalam Lukas pasal 23, apa yang terjadi pada waktu itu? Ada seorang penjahat, kriminal, kemudian dia berkata, orang lain ia selamatkan, biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri. Jika dia adalah Mesias, dengan kata lain dia tidak percaya orang yang disalibkan itu adalah Mesias, orang yang dipilih Allah. Jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu, karena ada tulisan di sana, inilah raja orang Yahudi. Dia tidak percaya kepada Yesus, Tuhan atas hari Sabat. Tetapi ada seorang yang lain, dia berkata di ayat 40 Lukas pasal 23, tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Luar biasa, membutuhkan iman untuk meyakini bahwa orang yang tersalib itu tidak melakukan kesalahan. Lebih lanjut, apa yang dikatakan pencuri yang ada di kayu salib itu? Lalu ia berkata di ayat 42, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Bapak Ibu yang dikasihi nama Tuhan, yang hadir dalam kebangunan rohani, Allah mengingat pencuri di kayu salib itu, dan dengan tegas dikatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan bersama dengan aku di dalam Firdaus. Engkau akan bersama aku di dalam Firdaus. Bapak Ibu, di dalam Yesaya 49 ayat 15, firman Tuhan berkata, sekalipun mungkinkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga tidak menyayangi anak kandungnya? Sekalipun ada perempuan yang melupakannya, aku tidak melupakan engkau. Yesus tidak melupakan pencuri yang di kayu salib itu. Yesus tidak melupakan Abraham. Itulah sebabnya dia datang kepada Abraham, hei Abraham, keluar dari Ur Kasdim.
Pergi ke satu negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Allah tidak melupakan Lot. Hai Lot, keluar dari Sodom dan Gomora. Aku ingin menyelamatkan engkau. Bagaimana dengan saudara? Pada saat ini Yesus mengundang di dalam Matius 11 ayat 28, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Memberi kelegaan kepadamu. Jangan kita seperti Lot, ya. Ketika diminta oleh Tuhan untuk lari ke pegunungan, Lot katakan, tidak, saya di Zoar, saya cukup di Zoar. Pada saat ini adalah panggilan buat kita semua. Kita yang sudah mendengar dan mengetahui kebenaran tentang Sabat, jangan kita berhenti di Zoar. Zoar adalah pertengahan antara Sodom dan pegunungan. Ketika Lot menetapkan untuk tidak ke pegunungan, dia hanya di Zoar. Ini mempengaruhi keluarganya. Istrinya walaupun sudah keluar dari Sodom, hatinya masih di Sodom, sehingga dia menoleh ke belakang dan menjadi tiang garam. Bapak Ibu, mungkin saudara sudah banyak melakukan amal dan kebajikan, seluruh perintah Tuhan, tetapi satu perkara lagi yang perlu Anda lakukan, ialah menguduskan Sabat. Lot berkata kepada malaikat itu, janganlah kami ke pegunungan, nanti kami tidak bisa bertahan di sana. Lot membayangkan sesuatu hal yang tidak mungkin, padahal itu adalah perintah Tuhan. Bapak Ibu, saya mau katakan, pada malam ini, bila mana Tuhan sudah memerintahkan Lot ke pegunungan, seandainya dia percaya, Tuhan akan peliharakan Lot di pegunungan. Sebagaimana Tuhan memeliharakan Sadrak, Mesak dan Abednego di tengah dapur perapian. Sebagaimana Tuhan memelihara Daniel di lubang singa. Sebagaimana Tuhan memelihara Yohanes Pembaptis di minyak yang penuh yang dipanaskan. Ketika saudara mengambil keputusan untuk memelihara dan menguduskan Sabat, tidak usah kita memikirkan konsekuensinya. Semuanya kita serahkan kepada Tuhan. Jangan kita berpikir, bagaimana dengan sekolah saya, bagaimana dengan pekerjaan saya, bagaimana dengan bisnis saya. Tuhan sudah sediakan. Aku akan menyertai engkau sampai kesudahan zaman, firman Tuhan. Baiklah Bapak Ibu, barang siapa yang rindu untuk menguduskan Sabat, maukah saudara mengangkat tangan saudara pada malam ini dan mengatakan, Tuhan, saya mau untuk menguduskan Sabat. Hari yang Tuhan sudah berkati, hari yang sudah Tuhan kuduskan. Di mana Tuhan berhenti, di situ juga saya berhenti.